Ya, kembali lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya tentu saja Vano Tahale. Setelah sekian purnama kita tidak berjumpa, akhirnya berjumpa kembali dan hari ini sangat istimewa karena saya berada di Auto 2000 Pelaju bersama orang-orang yang tidak kalah istimewanya kali ini nih. Ya. Kalau udah ada di Auto 2000 artinya kita bakal bahas pindang patin. Oh, bukan ya? Bukan. Dan jelas hari ini kita akan membahas tentang dunia otomotif. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingatkan bahwa hari ini dan juga seluruh kru yang bertugas sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat. Dan ini mandatori nih yang harus saya sampaikan bahwa walaupun sekarang COVID-19 sudah mulai landai, kita nggak boleh lalai. Harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Dan tentu saja semoga kita semua sehat dan selamat sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang utama lah. Itu yang paling penting memang. Ya, jadi tamu saya kali ini sangat istimewa. Ada 3 orang yang ganteng-ganteng, keren-keren. Dan tentu saja saya yang paling beda sendiri. Nemteknya maksudnya. Iya. Nah, yang pertama sebelah kanan saya ini ada Pak Yohanes Cahyadi selaku Supervisor Auto 2000 Pelaju. Kemudian di sebelah ini yang paling muda dari kita semua. Nah, ada Technical Leader Auto 2000 Pelaju Bapak Syahrial. Terus yang di ujung sana ini saya ini. Iya. Dari Medan ya. Dari Medan ini. Ada Bang Benyamin Malau selaku Sales Auto 2000 Pelaju. Apa kabar semua Bapak-bapak? Sehat. Sehat. Selamat datang lagi di Auto 2000. Oh, ya. Bang Vano Terima dan kasih rekan-rekan. welcome. Ini kedua kalinya nih. Iya, benar. Nanti akan datang lagi kayaknya. Iya. Kita langsung kontrak panjang aja. Langsung kontrak Iya. panjang. Langsung kontrak panjang. Jadi menarik karena setelah sekian lama sebenarnya ini Ngartis kita baru jalan lagi nih. Baru jalan, ya? Episode pertama setelah kita cuti hibernasi gitu. Hibernasi cukup lama. Nah, kali ini kan berhubung saya ada di Auto 2000 Pelaju, yang jelas kita bakal bahas tentang dunia otomotif nih. Satu hal yang menarik gini, teknologi itu kan selalu berjalan bersamaan dengan perkembangan teknologi otomotif, pasti ya. Betul, pasti. Dan juga udah menjadi isu bersama, apalagi semenjak COVID-19, bahwa akhirnya semua orang di dunia ini lebih aware dengan lingkungan di sekitar. Betul. Nah, ngomong-ngomong teknologi yang juga berjalan semakin berkembang semakin maju, otomotif apalagi teknologi juga berkembang maju, terus ada isu yang menarik dibahas adalah tentang lingkungan kan, Betul. tentang isu lingkungan. Dan kalau ngomong otomotif pasti kita ngomongnya nggak jauh dari gas emisi buang. Betul. Benar. Nah, saya dengar ada kemarin per April 2022 bahwa ada implementasi aturan baru pemerintah. Ini langsung agak serius dulu ngomongnya ya, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah lihat kalau biasanya tuh tulisan Euro 2, Euro 4, Euro sekian-sekiannya gitu kan. Bukan duit ya? Bukan duit ya. Iya. Dan juga bukan turnamen sepak bola ya. Iya, jelas gitu benar. kan. Bukan turnamen Euro. Nah, ini kan jadi pertanyaan, Euro ini sebenarnya apa sih gitu kan? Apa hubungannya Euro dengan dunia otomotif gitu loh. Maksudnya untuk orang-orang yang awam otomotif kayak saya lah gitu kan, waktu awal apa sih Euro nih? Apalagi kalau di bis-bis tuh, bis-bis antar kota antar provinsi itu biasanya Ada paling keterangan. gede tulisannya Iya, Euro betul. 4, Euro sekian lah gitu. Betul. Walaupun tujuannya Palembang, Bandung kok Euro, ini gimana ini hubungannya dengan Eropa gitu kan? Nah mungkin ke Yohanes dulu nih. Oke. Ini maksudnya Euro sama hubungannya sama dunia otomotif apa sih? Jadi sebenarnya Euro ini memang sebenarnya sudah ada sejak lama dari tahun 1996. Itu sebenarnya memang untuk peraturan yang dimana mengatur khusus untuk pembuangan gas emisi ya, Gas yang emisi. jadi kendaraan. Jadi memang kalau dari acara ini sebenarnya memang saling saling terkait yang tadi dibilang ya. Teknologi dengan ke otomotif itu sebenarnya apa sih saling berkesinambungan Ya, nggak? saling berkaitan. Jadi sebenarnya memang saling berkaitan karena kenapa? Dari mobil yang kendaraan yang ada di Toyota khususnya di Toyota dan merek-merek lain sebenarnya memang sudah diatur gitu. Jadi sebenarnya awal cikal bakal pertama itu sebenarnya dari Uni Eropa. Uni Eropa, maksudnya Euro ini standar Eropa kali Pertamanya maksudnya. standar dari sana. Jadi standar ini yang dipakai karena kan sekarang kan kita kan lebih fokus ke global warming. Ya betul. Jadi sebenarnya uji emisi ini sebenarnya untuk yang gas emisi ini sebenarnya memang sudah diatur dari jauh-jauh hari. Sama dari peraturan dari global. Iya. Yang dimana standarnya itu ada kalau dari global ya, kita ngomongin dari Uni Eropa, itu pertama di Euro 1. Euro 1 itu di mana di tahun 96 pertama 92, kali. 92. 92 ya. 92 kayaknya. Oke, 91 dirilis, di 92-nya diimplementasi. Lalu nanti ada di Euro 2-nya itu di 96. Lalu naik lagi dia ke tahun 2000 itu Euro-nya langsung ke Euro 3.
Memang selisihnya memang ada beberapa tahun ya, tapi sebenarnya ya itu dari pemeraturan dari global ya kita ngikutin aja sebenarnya. Cuman dari Indonesia masih belum. Nah, lalu yang keempat itu di tahun 2005, yang Euro 5 itu di 2009. Nah, sebenarnya Indonesia ini masuknya di 2005, betul ya? 2005 sebenarnya. Jadi yang 2005 itu Indonesia baru masuk. Tapi sebenarnya kalau dari global udah Euro lebih 5. lama Iya, sebenarnya. udah Dari Euro tahun 5 9. juga. Betul. Nah, dari di tahun 92 dirilis karena kan 91 itu baru ada namanya penstrukturan kali ya. Untuk peraturan baru dibikin. Penggeneralisasian. Betul. peraturan. Lalu nanti di 2014 kemarin itu di Euronya Euro 6. Lalu di 2025 ini nanti targetnya Uni Eropa itu target Euro yang ke-7. Oh, di Eropa justru udah mau Euro. Betul, Euro 7. Sebenarnya Indonesia ngikutin peraturan yang ada karena dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga sebenarnya sudah mengatur peraturan ini bahwa di setiap negara, apalagi untuk negara maju gitu ya, negara yang baru meranjak naik gitu ya, negara berkembang itu memang sudah mesti ngikutin peraturan ini seperti itu. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah membuat karena sekarang kita kan lagi fokus ke global warming, jangan sampai lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan yang satu, yang kedua juga kita ngikut standar yang ada untuk menjaga ekosistem yang ada. Betul. Khususnya untuk manusia dan lingkungan. Alam. Gitu. Karena kan kalau nggak salah saya baru baca nih, ya ini bukan prestasi yang membanggakan ya. Betul. Kalau nggak salah Jakarta sama Banten deh kalau nggak salah. Betul. Itu menjadi salah satu kota terpolutif sedunia. Betul. Nah, artinya terpolutif ya. Artinya kan tingkat polusinya sangat tinggi. Betul. Sangat tinggi ya di dunia coy, bukan maksudnya bukan di kalau Indonesia. Indonesia Raya oke lah kan. Atau Asia Tenggara ini sedunia bukan sesuatu yang bisa kita banggakan. Namun sebetulnya adanya standarisasi ya Euro 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya ini kan tujuannya sebenarnya untuk mengurangi polusi yang ada di udara sekitar kita, benar kan? Betul. Tujuan utama seperti itu. Betul. Dan goalnya adalah untuk menciptakan bumi yang lebih sehat. Iya, Betul. lebih sehat. Dan kenapa mungkin teman-teman juga banyak bingung apa hubungannya dunia otomotif dengan ramah lingkungan? Iya. Sebenarnya sangat sederhana sekali karena mobil itu kan mengeluarkan Mengeluarkan asap. Iya kan? Nah, artinya kan juga pelaku-pelaku industri otomotif sadar betul ya. Dalam hal ini Toyota juga sadar betul bahwa lingkungan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Bukan cuma 1-2 orang tapi tanggung jawab kita bersama. Terus juga pelaku-pelaku atau industri otomotif juga sadar betul bumi ini harus dijaga. Nah, ngomong-ngomong soal Euro 4, karena kita sekarang ada di Auto 2000 Pelaju, berarti artinya Toyota juga sudah punya produk-produk yang siap mengikuti ketentuan-ketentuan tadi tuh. Mungkin sama Bang Malu, ada nggak barang-barang? Nah, ini kalau bagian penjualan di kita ini. Sebagai sales yang turun tangan. Jadi kalau per April kemarin kita semua bagian ini bagian penjualan kita sudah mulai menjual itu produk-produk yang diesel itu yang sudah Euro 4. Ada beberapa produk yaitu Toyota Innova, Fortuner, Hilux, Hiace sama Toyota Dyna. Cuma memang Dyna di kita belum ada launching ya. Nah, yang sudah launching itu yang unit-unit yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi sekarang ini kita diedukasi oleh perusahaan bahwa kita harus menjual Euro 4 ini apa aja yang menjadi keunggulannya dan apa yang kalau dia misalnya kalau kita beli Euro 4 berarti kan ada yang harus diikuti peraturan misalnya pemakaian BBM yang oktan berapa seperti itu. Standarisasinya udah kita kan ada beberapa, ada solar, biosolar, ada Dexlite, ada Pertadex kan itu kadar oktannya kan beda. Kalau solar 48 kalau salah. Dexlite itu 51. Nah, itu diatur sekarang ini kita tidak boleh pakai yang namanya kadar oktan yang rendah. Jadi kita harus mengedukasi konsumen bahwa mobil yang Euro 4 ini tidak boleh menggunakan BBM yang oktan rendah. Nanti untuk penjelasannya kenapa itu nanti dibantu mungkin dijelaskan oleh masternya langsung suhunya langsung. Untuk saat ini semua unit-unit yang kita jual dari produk diesel itu sudah
menggunakan sistem Euro 4. Euro 4. itu. Berarti udah standarisasinya Euro 4 ya? Benar, benar. Nah, ini juga untuk teman ngobrol yang lagi nonton, sebetulnya kalau peraturan pemerintah di Indonesia, Euro 2 kan sudah dari sebelumnya ya. Iya, Kalau benar. untuk mesin-mesin berbahan bakar bensin dari 2018. Oh iya, sudah benar. Euro 4. Kalau 2018 kemarin kita juga sudah menjual yang semua yang berbahan bakar gasolin yaitu bensin itu semua sudah Euro 4 ya. Betul. Jadi saat ini yang mestinya ini kalau tidak salah 2021 kemarin ini mestinya yang launching yang Euro 4, tapi karena kondisi Covid ini jadi diundur ke April kemarin seperti itu. April ya. Karena Iya. memang kalau untuk yang mesin diesel yang Iya. berbahan bakar solar ya atau sejenisnya baru per April 2022 kemarin ya peraturan Benar. pemerintahnya. Nah, ini juga ada laporan yang menarik nih Bang Vano dari konsumen kita Nah, bahwa yang pembelian dari April sampai sekarang ini kalau dia ke SPBU mau dia plat putih pasti uang SPBU-nya menolak, tidak mau ngasih solar atau biosolar. oh iya, betul. Nah, konsumen kita nelpon, dia kemarin kenapa ini ditolak katanya. Karena memang dari segi ini garansi dari dealer kita sendiri kalau mobil yang sudah Euro 4 kalau memakai kadar oktan yang rendah itu garansinya otomatis hangus. Nanti masalah teknikalnya lagi kembali nanti ke suhunya lagi ke suhunya menjelaskan lagi. ya. Suhunya Tapi lagi. kita hanya bagian penjualan ini kan. Betul. Iya. Penjualan ini. Nah, itu seperti itulah kalau untuk kondisi Euro 4 sekarang memang seperti yang disampaikan supervisor tadi Pak Johannes sama Bang Pano sampaikan lagi, kita memang harus membutuhkan lingkungan yang sehat ke depannya. Karena memang dari Toyota sendiri termasuk konsen dalam hal ini. Kan kita sudah ada beberapa produk yang kita jual yang hybrid. Oh iya benar. Ya, hybrid ya. Dari eranya Prius. Iya. Saya ingat banget Toyota Dari itu Prius Prius ya dulu Toyota. kan. Nah, sekarang kan kita yang kemarin ada CHR yang CHR, hybrid, ada ya. Camry, ada Altis. Altis sekarang kan hybrid ya. Betul. Nah, jadi sudah ada beberapa produk yang sudah hybrid, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi. Apa kemungkinan jadi ke listrik. Nah, kalau itu kita menunggu produk-produk nanti segera launching, pasti kita undang lagi Bang Pano biar ada bahasan lagi, Bang. Ngomong-ngomong soal kendaraan e-vehicle gitu kan, kemarin Iya. tuh sempat heboh kan di IMS, Iya. Innova elektrik ya. Iya. itu yang salah satu produk anyar nanti yang akan membooming nanti. Nah, itu pas saya lihat fotonya itu terkaget-kaget, terkejut-kejut saya deh. Innova yang selama ini dikenal salah satu ya mobil andalan Toyota. Yang konsumsi bensinnya agak lumayan, tiba-tiba keluar versi listriknya. Cuma kita nggak bahas itu hari ini Ya, ya. Kita nggak bahas karena itu. Toyota ini next itu kan time. biar jadi bahan bahan misteri lagi. Biar ada nanti kita bahas berikutnya. Karena di IMS maksudnya Indonesia International Motor Show. Jadi di Jakarta tuh Jakarta, setiap ya. tahun ada pameran otomotif taraf internasional yang diadakan tiap tahun ya. Dan Iya, tahun awal 2022 ya kemarin IMS Ya, ya. betul. Itu, Ada. nah, ada IMS yang benar-benar akhirnya kita bisa offline kan. Kalau Betul. kemarin-kemarin kan hybrid. Nah, IMS kemarin ya bikin heboh salah satunya Toyota ini. Iya, Nongolin Innova elektrik. Betul. Sebenarnya yang mau saya highlight ini bukan Innova elektriknya, tapi artinya kan Toyota ini concern dengan keadaan lingkungan dan bumi saat ini ya. Benar. Berarti sebenarnya produk Toyota ini sebelum yang diesel di 2022 ini, yang di 2018 memang produk-produknya udah rata-rata Euro 4 semua ya kok. Rata-rata. Semua rata-rata kita jadi yang tadi seperti yang tadi aku pernah bahas bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memang sudah membuat suatu peraturan di mana semua negara itu harus mengikuti standarisasi untuk yang Euro ini yang terbaru. Nah, sekarang ini sudah menggunakan Euro 4 secara global. Tapi memang Indonesia baru masuknya di ini ya di tahun 2005 Ya, itu pertama ya. Itu Euro 2 ya kalau Euro nggak salah. 2. Nah, Euro khususnya untuk Euro 4 ini memang kemarin launching tadi si salesman kita bilang ya si Ben itu bilangnya bahwa nanti terrealisasinya di bulan April ini April lah ya. Seperti Sementara itu. kita sudah jauh sih dibanding Eropa kan dia sudah Euro 6 nih. Iya, iya. Dia mau menuju Euro 7. Tujuh, Sementara ya, kita jauh. masih masuk di Euro 4 sebenarnya. Masih ketinggalan dibanding Eropa. Tapi saya mau nanya dikit, kalau Indonesia kan baru 2022, kalau negara Asia rata-rata juga sama kali ya? Semua ngikutin. Implementasinya maksudnya Asia Tenggara sih sama. Asia Tenggara semua rata-rata sama. Karena kan memang juga kalau nggak salah saya baca kan kebetulan juga salah satu perusahaan migas terkenal di Indonesia kan, Iya. sebenarnya mesin-mesin Euro 4 ini butuh oktan yang tinggi. Benar. Di era sebelumnya tuh kebetulan memang migas kita belum bisa supply untuk oktan tinggi kan, tapi Betul. kan di 2018 ke bawah oktannya sudah mulai lebih baik ya. Sudah. Bensin ada 90 ya kan. Iya. Betul. Oktan 90 tuh kayak oktan 90 nih ini ya Pertamax ya. Kemarin itu Pertamax Nah, betul. kalau untuk yang bensin ya, kalau Betul. yang diesel kan oktan tingginya si
Pertamina Dex, Pertamina Dex. Pertamina Dex ya. Yang paling Karena kan tinggi ya. kalau dia kadar oktannya rendah kan kalau salah itu kadar sulfurnya tinggi ya Pak ya. sulfurnya Iya, tinggi. kadar sulfur. Nanti itu berpengaruh ke yang Bapak ini yang paham nanti menjelaskan. Ini Kenapa sebenarnya kita butuh ini yang saya mau tanya nih. Pak Sarya. Ya benar. Nah. Kalau itu masuk ke beliau, Pak. Jadi kan gini Pak, dari tadi Koya Anas terus Bang Ben juga termasuk saya bilang mesin-mesin ini menghasilkan gas emisi buang. Emisi, ya. Yang jadi pertanyaannya kan mungkin teman-teman juga ada yang nggak ngerti, maksudnya gas emisi buang ini apa sih Pak gitu? Apa sih yang keluar dari kendaraan? Sebenarnya yang kita bicarakan sih ujung-ujungnya knalpot sebenarnya sih. Jadi kita ngomong itu emisi. Jadi di knalpot itu kan di emisi itu banyak zat-zat yang sebenarnya berbahaya bagi lingkungan. Ada hidrokarbon, ada monoksida. Nah, zat-zat ini bisa diantisipasi seminimal mungkin yang keluar dengan teknologi sebenarnya, dengan teknologi. Baik teknologi itu di dalam kendaraan atau itu yang masuk ke dalam kendaraan. Nah, yang masuk ke kendaraan berarti bahan bakar dong. Bahan bakar. Jadi bahan bakarnya ini mesti ada standar nih. Ujungnya apa sih ujungnya? Demi kesehatan manusia Dan bumi ini secara khususnya. Jadi kalau ujungnya itu bersih, maka yang kita hidup ini juga bersih, sehat nih. Ujungnya di sana sih sebenarnya. Intinya sih langit biru. Intinya betul. Jadi secara teori Nah ini kita kuliah sedikit ya, Ya. udah disiapin bahan-bahannya. Ini berapa SKS ini kita sama jadi cari anggap aja ini injektor. Ini bayangin nih, ini yang kotor nih. Ini kan kotor. Nih, ini di dalam sini ada lubang yang sangat kecil-kecil sekali. Ini diangkat nih. Angkat. Kalau dia diangkat tuh masuk bahan bakar. Bapak milih nih jaraknya. Ini sebenarnya walaupun ini nggak bergerak, ini ada celah. Ada celah sedikit celah. ya. Nah, celah ini sangat berpengaruh daripada sulfur ataupun bahan bakar yang masuk. Contoh nih, bahan bakar yang masuk nih. Anggap aja nih, ini Pertamina Dex. Saya kira tadi Bapak nyiapin teh manis itu, udah pengen minta saya. Ini Pertamina Dex. Ini diproses nih. Ini di dalam mesin. Dalam mesin dibakar dengan sempurna. Kalau pembakaran sempurna, ini canggihnya kendaraan sekarang nih di dalam knalpot itu ada isi nih. Isinya knalpot ini nih. Ini apa Pak? Ini namanya three-way katalis. Apa? Three-way katalis. Three-way katalis. Ya, kalau kita sebut sih TWC. TWC, Ya, oke. jadi kayak serang tawon sebenarnya. Ini kalau yang sudah dipotong-potong. Mana ada? Ini nih. Nih. Boleh saya lihat nggak Pak Nih. yang gedenya nih? Nah, ini. Itu yang potong-dipotong. Oh ini ya, Iya. kayak yang kayak sarang tawon ya? Ya. Nah ini kelihatan nggak nih? Jadi itu ada celah-celah dikit Pak. Celah. Ya? Nah, ini bagian kotor nih. Satunya kotor. Ini hitam nih. Ini yang masuk dari luar. mesin, Dari mesin, proses disaring. pembakaran mesin Filter tadi. pertamanya di situ ya, Kemudian yang di ujung sini akan bersih nih. Nah, inilah zat kimia yang bisa memfiltrasi yang karbon ya. kemudian nitrogen, sehingga yang keluar di dalam knalpot itu sangat-sangat bersih, ramah lingkungan. Bayangin nih, seandainya di ujung knalpot tuh kita masih mencium bau bensin. Iya, apalagi Kita mobil-mobil keluar masih lama. mau mencium baunya solar. Betapa tidak sehatnya kita. Betul. Nah, bila kendaraan sudah pakai ini, dijamin nih bahan bakar yang masuk bagus, kemudian fungsi kerja ini bagus, yang kita cium di ujung knalpot tuh nggak ada apa-apa lagi. Oke. Artinya keluarannya udah lebih bersih Pak. Udah bersih sih. Kan kalau kita ngomongin mesin solar lama ya, karena kan ini konteksnya kita lagi bahas mesin diesel ya. Ya oke. Kan mesin diesel tuh dikenal udah kayak mesin bakar sampah, karena biasa tuh kalau apalagi kalau dulu saya kalau sering ke puncak, depan saya ada bis tuh paling males biasa aja kalau ngebul Cumi-cumi. Kalau asap putih masih mending, kalau yang hitam itu kan kayaknya di apa kita ngirupnya tuh pedih gitu kan. Betul. Artinya dengan adanya TWC ini dan teknologi Toyota, ini khususnya mobil-mobil keluaran Toyota ya, keluaran gas buang atau asapnya itu udah nggak separah itu lagi berarti. Nah, sebanding ini juga nih, kalau bahan bakarnya enak, bagus, itu tenaga spontan daripada mesin itu lebih sempurna nih. Bayangin ini aja, sekarang kita naik diesel, itu rasanya seperti bensin. Kita ngegas, kita ngegas tuh, spontannya
malahan bensin udah kalah nih sekarang. Masa? Ya, jadi yang kita dengar tuh solar hampir tidak ada bunyi sekarang. Saya pernah ketemu beberapa mobil kebetulan Fortuner ya. Itu suaranya memang mirip mobil bensin ya. Dan saya pikir apa ini knalpotnya yang diganti, tapi memang justru karena standarisasi Euro 4 ini yang bukan memaksa ya, yang mengharuskan Standarisasinya. standarisasi mesin itu, dan akhirnya juga membuat tenaga mesin sebetulnya solar sudah nggak kalah dengan dengan mobil berbahan bakar bensin ya. Nah, saya jadi pengen nanya nih. Biasanya nih ya di otomotif ya, baik motor atau mobil, biasanya kalau ngomongin teknologi itu ngefek berbanding terbalik dengan tarikannya, tenaganya tadi kan. Betul. Kalau dia makin hemat bensin ya atau makin ramah lingkungan, biasanya otomatis yang dikorbankan adalah performa. Ya. Benar nggak nih? Nah, kalau untuk kasus bukan untuk kasus untuk dalam hal ini Toyota, mobil-mobilnya seperti apa nih yang udah Euro 4? Tarikannya emang lebih mantap daripada mobil bensin. Oke. Nah. Sebenarnya sih untuk di Toyota tuh bila kita naik di bagasi itu, kita akan menemukan ada 2 tombol. Di bagasi? Ya, ada eco, tombol eco dan tombol forward. Ya, sebenarnya sih untuk kendaraan Toyota tidak perlu kita lakukan remap lagi. Remapnya udah lengkap. Di kendaraan udah lengkap, mau ekonomis atau boros nih. Bukan boros seperti bayang atau boros enggak. Boros di sini adalah tenaganya super nih. Ketika ditekan ekonomi, itu pemakaian bahan bakar bisa dihemat 5%. Contoh nih, kita lagi di kendaraan kondisi jalan macet. Nah, lebih baik kita pakai tekan eco. Itu lebih hemat tuh. Artinya mesin akan otomatis menyesuaikan diri untuk lebih ekonomis, dihemat ekonomis. lebih efisien bensin. Ketika sudah di jalan tol nih, kita pengen forward nih, tekan aja tombol forward. Maka suplai bahan bakar tuh disuplai ditambah hampir 47%. Tapi jangan dibayangkan pemakaian bahan bakar akan lebih hemat. Ditambah 47%. Enggak. Dia tetap lebih boros tapi tidak seboros yang biasanya. Kan sama nih kayak kita bilang. Kalau mau tenaga kuat pasti makannya bensin banyak. Iya, tenaga kuat. Gak mungkin kan tenaga kuat makannya sedikit. Gak mungkin. Kalau orang fitness kalau kalorinya banyak, tenaganya makin kuat biasanya. Bang Vano, kan biasa kita kan kalau kita lihat ya, kalau mobil-mobil yang sudah Euro 4 misalnya, yang bensin, kalau kita kasih yang oktan rendah, pas kita jalan kadang dia gelitik di suaranya. Iya, dia batuk kayak gitu. Ya, batuk itu kan. Terus yang misalnya untuk solar, kalau kita kasih oktan rendah misalnya solar, itu pasti asap hitam. Yang kedua suaranya agak kasar. Itu biasanya yang sudah kita alami ya. Nah, dia tenaganya juga lebih enteng kalau oktannya tinggi, terutama di diesel ya. Kalau pakai solar pasti asap hitam itu keluar dari knalpot. Nah, saya jadi pengen nanya nih, kalau di mesin diesel lama kan, itu kan dulu sering banget isunya adalah bensin nyampur dengan oli. Bener apa sih istilahnya kan tuh yang mesinnya nyala terus sampai olinya kering, sampai mesin itu benar-benar kering. Nah, kalau dengan Euro 4 ini sebenarnya hal-hal seperti itu pasti bisa dihindari Pak Saryal ya? Sebenarnya sih untuk Toyota kan udah ada, malahan sekarang nggak usah mikirin nih, begitu beli mobil free jasa, free spare part. Jadi nggak usah mikir, tinggal datang ke Toyota selama 4 tahun, servis 6 bulan sekali. Jadi bapak ibu yang beli tinggal isi bahan bakar aja nih. Nggak usah mikirin oli, nggak usah mikirin spare part, gratis. Jadi selama pemakaian tuh standar nih, oli dirawatnya 6 bulan sekali. Minimal tuh 6 bulan sekali. Pakai nggak pakai, yang jelas ketika mesinnya pernah hidup, itu 6 bulan diganti deh. Mau jarak tempuhnya sedikit. Tapi contohnya kayak travel, karena dia jalannya banyak, itu pakai kilometer kita pakai. 5.000 atau 10.000 mana bebannya. Bila bebannya berat, itu 5.000 pakai. Tapi kalau bebannya ringan itu kita pakai 10.000. 10.000 ya? Iya. Tapi jangan khawatir nih, tidak akan terjadi lagi kalau makan oli asap hitam. Nah, hal-hal ini terjadi bisa jadi nih, karena perawatan yang kurang diperhatikan. Kemudian pemakaian bahan bakar yang kurang diperhatikan. Jadi ada 3 kunci nih di kendaraan. Udara yang masuk bersih, itu aman tuh pasti. Oli yang dipakai top chair, perawatan bagus, oke aman. Kemudian yang ketiga bahan bakar yang bagus. Udah, selama 3 ini dirawat, mudah-mudahan mesinnya sehat. Mobil pasti sehat. Karena emang kalau mobil diesel keluaran lama ya maksudnya kan sering kasusnya ya gitu, tiba-tiba mobilnya tuh bensin bercampur dengan oli yang akhirnya mesinnya nyala terus, ada istilahnya kan Bu?
apa running namanya. Running Pak. Pokoknya jalan terus ngegas, mau udah cabut kunci, mau cabut selang bensin, pokoknya sampai olinya habis di mesin baru udah berhenti. Artinya dengan kalau Toyota kan sudah menjamin bukan selama dipergunakan sesuai dengan standar yang disarankan Pak ya. Iya. Betul. Oktannya juga penggunaan BBM dengan oktan yang disarankan, terus juga rajin rawat dan pemakaiannya juga dalam batas yang masih Wajar, manusiawi ya, wajar. Masih normal. Tentu kendaraan kita pasti akan aman. Nah, ngomong-ngomong soal mesin Toyota tadi ada apa aja yang Euro 4 Koyanes? Apa ya? Kalau standar Euro 4-nya dieselnya si Toyota ini ada apa aja? Standar Euro 4 Innova terakhir apa ya? unitnya. Unitnya. Innova, Tipenya. Ada 7. Innova, Fortuner, Hilux, Hilux, HS, Itu sama ya? Dyna. sama Dyna. Dyna truck ya. Ya. Oke. Dan itu apa namanya? kalau LC juga. LC. Itu termasuk LC ya, spek yang paling tinggi ya. Nah, Betul. itu Lexus maksudnya. Kalau nggak ada yang tahu LC, bukan LC yang nyenyong-nyenyong ya. Iya. Bukan LC yang nyenyong-nyenyong. Kameramen kita ketawa. LC ini maksudnya Lexus. Lexus ini kan brand premiumnya Toyota ya. Betul. Oh, Lexus, kalau naik Lexus kayaknya semua pasti otomatis. Hormat. Hormat. Nah, apa namanya? Kalau itu kan diesel, mungkin ini untuk refresh juga ya. Kalau yang untuk bensin sendiri yang Euro 4 berarti semua produk Toyota udah Euro 4 semua ya? Sudah. Sebuah. Sudah. Nah kalau yang paling best selling sekarang apa nih kalau Toyota nih? Kalau Toyota ya. Kalau Toyota sih tetap ya dari mobil semuanya nih berarti. Semua. Ya? Kalau dari mobil yang kecil ya, yang volumenya kecil ya. Agia udah. Agia sama kali sih tetap masih memegang kendali ya. Masih ya tetap Masih best sellernya. Masih best sellernya. Nah saat ini memang kalau untuk mobil yang saat ini ada yang namanya kalau mungkin VAR ya. VAR. Nah VAR ini memang salah satu yang lagi ramai sih sekarang ini. Memang lagi ramai banget. VAR ini bukan video assistant referee-nya bola ya. Ya, bukan. Bola, ya. Kalau saya kebetulan udah tahu nih VAR apa. Nah kalau Yeah. VAR, kalau temen ngobrol nggak tahu maksudnya VAR apa deh? Oke, jadi kalau VAR itu kita singkatan dari Veloz, Avanza, dan RAS. Razor. Sama Race ya. Razor. Jadi Var- sebenarnya R-nya double. R. Nah, Race. Mobil yang viral banget. Ya betul, yang pas yang pertama ya kita. Ya. Kalau Yaris GR ada nggak sih? Itu cari orang juga tuh Yaris GR. Yang sebelum. Susah barangnya itu. Itu Limited. mobil langka itu tuh, mobil viral juga. Jadi kalau Toyota sekarang yang best selling masih Agya untuk mobil Yang kecilnya, kecil, Agya dan Kali ya. Thalia. Terus kalau tadi middle-nya mungkin Middle-nya Di VAR tadi. Nah, kalau untuk mobil mesin dieselnya, Nah, kalau Yang- mesin dieselnya sih tetap Tetap ya, Ben, ya. untuk ini tulang punggung tetap Innova sama Tetap Innova Fortuner. Fortuner ya. Iya. Fortuner ya. The itu best. Karena produksi best dalam sellernya negeri ya. Pak ya. Karena kalau Hilux itu kan masih CBU, jadi kita jumlah unitnya tidak sebanyak yang Innova seperti itu. Betul. Nah, maksudnya CBU ini completely build up kebenaran memang dibangunnya bukan di Indonesia ya. Iya Betul. benar. Itu Hiace sama Hilux ya. Hilux ya, LC. Nah, ngomong-ngomong kita udah ngomongin mesin. Nah, bedanya mesin Toyota dari mesin diesel yang kebanyakan. Nah, Toyota sendiri lagi nawarin promo apa nih? Saya mau nanya promo, ujung-ujungnya gitu sebenarnya. Kayaknya Nah. masih kami mau. Kalau nggak promo kayaknya sama Nah, Bapak ini sini ya. nah. Jangan Pak Syariah, jangan saya. Nomornya sudah ada di sini nomornya. Jadi kalau untuk Maaf Bang Ben, kalau soal Bang Ben nggak tahu promonya apa, habis ini dimana sama supervisor. itu dari tadi dipelajari Bang. Iya, itu yang diamalin. Nah, ada promo apa nih? Apa, dari Ben? Toyota? Kalau untuk saat ini memang kita lagi konsennya itu Bang di VAR tadi. Veloz, Avanza, RAS Racer. Nah, kita ada beberapa program terutama itu untuk kredit itu ada paket spektakuler. Ya, Nah, spektakuler ini yang jadi yang utama nih. Namanya spektakuler. Nah, kalau kita saat ini misalnya Bang Vano nih tertarik mau beli RAS apa Veloz. Kita ada paket kredit ini itu yang pertama diskonnya spesial. Nah, ini yang sukai orang-orang. Spesialnya Diskonnya gimana dulu spesial. nih? Nah, spesialnya gimana nih? Nah, kalau untuk jumlahnya nominalnya kita tidak bisa sampaikan di sini. Tapi spesial tadi ya spesial, namanya spesial. Spesial. Datang ke sini Tapi itu sangat spesial dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oh, Nah, nanti bisa diskusi ke kita para ini apa salesman ya yang ada di counter apa di lapangan bisa ditanya. Yang kedua itu dapat free insurance 2 tahun. Jadi kalau kredit asuransi itu kan biasa kita bayar ya, Bang. Biasanya. Nah, ini disubsidi 2 tahun. All risk. All risk-nya. All risk. Oh. Jadi misalnya kita kredit 4 tahun itu 2 tahun itu pasti Sudah di-free-kan pasti di include ya? angsuran. Enak ya. Itu Nah, enak lebih banget. murah kan? Murah. Jadi kalau dibanding normal, kalau 2 tahun itu kan biasanya selisih angsuran kalau 4 tahun misalnya sekitar 300.000. Jadi kita lebih murah sekitar 300.000 kalau kredit 4 tahun. Nah, kedua yang ketiga kita ada DP 10%, paket DP 10%, ada juga program yang
0% ini, 0% apa namanya bunga Oh, seperti bunga. itu. Kita banyak program yang mau kita sampaikan, misalnya ke konsumen. Tinggalkan konsumen Menyesuaikan. mana yang menyesuaikan. Memilih Kita mana juga yang ada sesuai. paket namanya Easy Deal. Jadi Easy Deal ini juga kita sebenarnya ada di kita itu kredit bisa sampai 6 tahun. Kita bisa menyesuaikan Biasanya dengan cuma kemampuan, satu, dengan 5 kemampuan tahun. angsuran Kalau kita khusus seperti untuk itu. Easy Deal ini bisa sampai 6 tahun. Memang. Ya. Nah, kalau untuk informasinya mungkin bisa langsung datang ke Ya, di sini di Auto 2000 Pelaju. khusus ya Auto 2000 Pelaju. Pelaju. Easy Deal ini cuma ada di Auto 2000 Pelaju. Ya, Auto 2000 Pelaju. Easy Deal ini memang ada beberapa di semua Auto 2000. Semua cabang. Di semua cabang, cuma memang khususnya di Auto 2000 Pelaju Ah, kita kasih yang terbaik. kita kasih. Ibaratnya seperti martabak. Telurnya spesial. Kalau spesial. Telurnya 24. Iya. Karena spesial. Bengkak-bengkak dari Iya. badan. Easy Deal itu ya, Easy Deal apa? Easy Deal ya. Easy Deal. Easy Deal sampai 6 tahun. Ya. Selain itu ada apa lagi? Nah, itu yang VAR tadi, yang 4 itu sama yang seperti itu sudah disampaikan oleh Pak Syaril tadi, itu free oli sudah sampai 5 kali. Aha. Ada juga beberapa partnya yang gratis. Juga yang tidak kalah utama itu kan masalah yang tadi Bang Vano sampaikan, tanya itu masalah mesin itu yang campur mesin Toyota kita ini kan di garansi 3 tahun. Nah, biasanya yang ada problem itu berhubungan dengan beliau suhunya. Kalau ada sudah tidak bisa lagi dihandle, beliau yang yang turun suhunya tadi. Nah, biasanya masalah garansi ini kan itu berhubungan dengan servis berkala. Jadi kalau dia servis berkalanya rutin, pasti garansi tetap berlaku seperti itu, Pak ya. Nah, yang kita takutkan kadang konsumen mungkin masalah servis ini Jadi kadang sepele, ada yang kadang- sepele kadang seperti dianggap itu, sepele, ya. tidak mengikuti aturan yang sudah disampaikan, misalnya 10.000 atau 6 bulan mana yang tercapai duluan seperti itu. Ya emang tuh diingetin juga nih sama Bang Malu, kadang servis berkala tuh dianggap sepele bener ya. Benar, Walaupun sebenarnya Kadang iya. itu tuh penting gitu. Betul. Nah, Walaupun walaupun udah gratis loh Pak. walaupun dipakai nggak dipakai sebenarnya tetap harus kita untuk tahu sampai sejauh Dan mana kondisinya gratis ya, Pak. kondisinya Iya, gratis. sebenarnya itu haknya konsumen sih Pak. Haknya Betul. konsumen. Iya, Nah, konsumen. Sayang kalau nggak dimanfaatin. iya lumayan. Dapat gratis berapa kali kan kalau servis berkala? 5 kali? 5 kali. 5 kali. Itu kalau bayar Pak ya. Kalau bayar. Kalau bayar tuh 500 sampai 2 juta Pak. Bayangin. Artinya kalau 5 kali 5 lah 25 juta, apa 2,5 juta. Apalagi kalau Innova sama Fortuner, olinya Ah. yang diesel kan 8 liter. Aha. Nah, dikali 100.000 per 100.000 sekian per liternya kan banyak seperti Ya, itu. lumayan makanya. Makanya tuh nggak cuma ada di Auto 2000 Pelaju ya. Betul. Apalagi Ini berlaku semua cabang, Berlaku tapi pelayanannya tadi yang spesialnya ada di Ada Auto di 2000 Pelaju. Auto 2000 Baik Iya. itu tambahan ya. Nah, Mungkin apa kalau di Auto 2000 Pelaju ini memang sebenarnya memberikan banyak kemudahan. Satu, kalau misalkan kita ada customer, ada masyarakat yang ingin membeli mobil, mau proses leasingnya kita sudah siapkan. Oh. Ada Astra Credit Company atau ACC, lalu juga ada juga Toyota Astra Finance Total. Itu yang dimana leasingnya ini bunganya kompetitif dan sudah di backup juga sama asuransi dari Gardo Auto. Oh. Astra punya. Betul. Astra punya. Siapa sih yang nggak tahu Gardo Auto? Ya, saat masih ini? grupnya Astra. Betul, grupnya Astra. Lalu juga kalau seandainya ada mobil trouble di jalan gitu ya, selama 5 tahun, mobil itu juga di cover dan di backup oleh Astra World yang dimana untuk sistem namanya direct gratis, pecaban bisa untuk dibantu gantikan itu juga bisa tinggal calling dan itu masih free. Free. Radius 30 km loh. Radius Tapi 30 ada km. catatan Home dulu. service itu ya, home service. Home service beda lagi. Beda lagi. Itu THS kita. Ngomongin THS. home service Ya. ada Toyota THS disebutnya Toyota Home Service, mungkin Pak Serial boleh jelasin. Jadi sebetulnya sih customer sudah dimanjakan lagi nih Pak. Ah. Ya. Bisa hemat waktu, bisa hemat bahan bakar, bisa hemat money. Jadi customer cuma duduk di rumah, duduk manis sambil ngopi, telepon kami, tim kami akan datang, selesai free, Free. nggak bayar. Kecuali ada ganti spare part. Ya. Pak, ya. Jadi kalau mereka SBE nih yang servis rutin itu dilakukan di rumah, tinggal janjian aja deh. Janjian pasti datang ya. Janjian, Pasti datang. Pasti datang. Di jam kerja lu. Di jam kerja. Ya, Itu ada radius berapa tadi Bang Ben bilang Ya, ada 30. 30 km ya. 30 km. Artinya kalau 30 km dari Palembang Pelaju, masuk semua deh. Palembang masuk semua ya. Layo Sampai juga sampai ke Betung loh. ke Betung. Oh iya benar, Betung kan belum. Layo juga berarti di gitu. Iya, Selain pinggiran-pinggiran. Nah, ini artinya Kelebihannya benar, satu lagi kelebihannya. Kalau servis di Pelaju, beli mobil di Pelaju, servisnya juga di Pelaju. Belinya dilayani sama salesman yang ganteng sama cantik, handal,
dan pasti kasih yang terbaik buat customer. Pokoknya Yang kedua, servis. ah. Yang servisnya ini dilayani sama teman-teman atau abang-abang Mekanik mekanik yang senior. mekanik yang senior dan pasti sudah berpengalaman. Ibaratnya sama persis kayak dokter, ketika dia sakit ini dia sudah langsung bisa mendiagnosa dan sudah pasti benar. Iya. Nah, seperti itu. Itulah dari tim Pak Syarial. Pak Syahrial. Saya ngobrol sama Pak Syahrial aja, tanya Pak, Syahrial nama panjangnya siapa? Syahrial Bensin. Wah, saking ini juga, saking seniornya. Jadi ini menarik sekali obrolan kita sore hari ini, cuma memang seperti biasa harus dibatasi waktu. Benar. Saya dapat ilmu yang banyak tentang Euro 4 karena selama ini saya juga bingung Euro 4 ini apa sih maksudnya gitu kan. Kadang apa cuma tentang Eropa, ternyata memang Euro 4 ini mengingatkan kita semua bahwa pelaku-pelaku industri otomotif ini juga peduli dengan lingkungan supaya menciptakan bumi yang lebih sehat lagi. Betul. Dan tentu saja kita juga semua harus berkontribusi. Nah, salah satunya dengan memilih kendaraan yang sudah sesuai dengan standar Euro 4 dan tentu saja pasti pilih Toyota dong. Iya. Nah, karena Toyota sudah sejak lama menyiapkan kendaraan-kendaraan yang bisa teman ngobrol pilih sesuai dengan standar Euro 4 selain ramah lingkungan, efisien, tarikan juga tetap ada Pak ya. Tetap ada, betul. Dan juga kalau mau beli mobil langsung aja ke Auto 2000. Karena tadi Koyana sudah bilang siap dimanjakan oleh sales yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau mau servis sudah ada mekanik-mekanik senior yang siap melayani teman ngobrol semua, dan juga yang paling penting segudang layanan yang siap melayani Anda di Auto 2000 Pelaju. Dan Auto 2000 sekali Pelaju, Auto ya. 2000 Pelaju is the best. Auto 2000 favoritku. Ya, sekali lagi Koy Anas terima kasih waktunya sudah Terima kasih. mengundang kita semua tengah kesibukannya lagi melayani klien, pasti udah pada nunggu semua. Mas Ariel juga, Iya. mobil-mobil di sana juga udah pada nunggu pasti. Bang Men juga. Ini kayak bentar lagi udah pada mau closing semua. Iya. HP-nya bunyi mulu ya. Masih jadi best sellers dia. Oh, masih? Masih best sellers. Oke deh. Masih ada lowongan buat saya. Jangan nanti. Oh, jangan, Kita Bang. nggak bisa podcast lagi. Nanti beliin telepon. Kalau saya mau beli mobil bisa. Oh bisa. Jaminan, Langsung. jaminan BPJS. Bentar BPJS. Bisa Ben. Kirain bisa Pakai jaminan sertifikat tapi. 2 Tadi sertifikat. kan 6 tahun, bisa nggak 10 tahun ya? Baiklah, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah nemenin saya ngobrol, saya dapat ilmu yang banyak dan tentu saja semoga Auto 2000 Pelaju makin sukses, makin oke, dan kita nantikan inovasi-inovasi terbaru dari Toyota ya. Iya. Saya masih penasaran dengan Innova Electric. Siapa tahu kalau udah masuk, ajak-ajak test drive dong. Nanti Wah, selanjutnya pasti Iya. kita infoin. kalau pokoknya ajak test drive, mesti inget Tribun sama Seripun. Siap. Pasti nomor 1. Oke, jadi sekali lagi teman ngobrol, tetap terus saksikan ngobrol asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Pos bersama saya Pano, dan tentu saja dengan bintang tamu yang keren-keren. Siapa yang akan menjadi bintang tamu saya berikutnya? Tetap saksikan di Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Dan jangan lupa bahwa sebentar lagi Tribun Sumsel akan berulang tahun ke-10 dengan tema 1001 cerita dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Sumsel menuju Sumsel Mandiri Pangan yang akan dirayakan tentunya dengan acara yang sangat istimewa dan berbagai lomba yang menarik. Ada lomba video challenge ya, ada lomba video challenge, terus juga nanti akan ada cerdas cepat. Nah, kamu mau ikut cerdas cepat nggak? Tapi mas saya bahas pertanian Pak, bisa Bapak? Kami cerdasnya aja cepat enggak? Cepat tak bisa di situ. Kalau saya cepatnya aja, cerdasnya aja kurang gitu. Akan ada berbagai rangkaian lomba menarik yang teman-teman ngobrol bisa ikuti untuk merayakan ulang tahun Tribun yang ke-10. Ini 1 dekade bersama Tribun tentunya, udah nggak terasa. Mantap. Yang juga nanti akan ada Sarasehan Kelompok Pencapir Milenial Nasional yang akan disiarkan pada tanggal 11 Juli dengan tamu-tamu dan narasumber yang tentu saja orang-orang yang prominent di bidangnya. Yang jelas bakal ada Pak Menteri, ada Pak Gubernur juga. Jangan lupa bahwa Bapak juga pada datang ya, dan ada awarding penghargaan yang akan diberikan bagi mereka yang dianggap memberikan inovasi baik bagi Sumatera Selatan. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe channel YouTube Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel, juga Instagram, TikToknya juga, jangan juga Facebook. Baiklah, akhir kata, saya Vano Tahalele mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri, tidak ada gading yang tidak retak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!